Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita bertemu lagi di kuliahdanuri.com ya. Kita akan mencoba membahas tentang bagaimana strategi sukses tugas akhir. Topik ini sangat menarik. Mari kita konsen sebentar supaya mahasiswa yang sedang istilahnya menempuh tugas akhir ini bisa selesai tepat waktu, dan andaikan ada permasalahan, ada kendala, mari kita lihat perlu strategi apa ini yang pas agar tugas akhir ini bisa sukses ya, berakhir atau selesai tepat waktu ya, sukses, sukses dan sukses. Oke, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mengulas tentang materi yang pertama, yaitu penyelesaian tepat waktu. Ini jelas ya, kendala utamanya adalah bagaimana bisa menyelesaikan TA ini tepat waktu. Karena kalau kita menunda waktu, ya akhirnya akan mundur semuanya, dan itu tidak kita inginkan. Poin yang kedua adalah kendala-kendala yang mungkin terjadi, yang mungkin sedang Anda alami. Nanti akan kita ulas ya, apakah memang benar kendala itu ada di sana, ataukah memang Anda sudah mengatasinya tetapi belum maksimal dan perlu strategi yang baru. Oke, yang ketiga, tentang tips-tips efektif ya, bagaimana supaya tugas akhir ini ya, baik itu tugas akhir di diploma 3, baik itu skripsi, baik itu tesis maupun disertasi ini ya, dengan tips efektif ini semoga aja nanti bisa ya selesai tepat waktu ya, dengan beberapa trik ya, tips khusus nanti. Kemudian materi yang keempat adalah teknik-teknik penyelesaian secara cepat ya. Ini sebenarnya ada teknik cara cepat ya. Kalau kita di bidang IT itu ada teknik ya penyelesaian dengan metode bottom up maupun top down ya. Itu bisa istilahnya memberikan penyelesaian tugas akhir dengan cara yang cepat ya. Kemudian yang kelima nanti kita akan sedikit mengulas tentang persiapan ujian. Di sini penting karena setelah kita selesai dan kita dijadwalkan untuk ujian, kita juga harus siap mempersiapkan ujian ya. Ada beberapa poin penting yang nanti harus kita siapkan. Oke, itu materi kita di strategi ya, sukses tugas akhir. Oke, kita bahas satu persatu. Tugas akhir selesai tepat waktu, Anda mau? Oke, saya sudah dengar jawabannya pasti mau. Kalau Anda tidak jawab, ini masih bimbang ternyata ya. Dan jawabannya harus mau. Ulang sekali lagi. Tugas akhir selesai tepat waktu, Anda mau? Oke, akhirnya Anda mau ya. Baik. Anda mau? Iya, saya benar-benar mau menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Bagaimana caranya? Oke. Caranya banyak sekali. Apakah susah untuk tepat waktu? Iya, susah, Pak. Saya nggak ada waktu. Saya susah memenuhi dosen pembimbing. Waduh, banyak kendala ini, banyak kendala. Kendala A, kendala B, kendala C, dan seterusnya. Banyak sekali. Nanti kita urai satu persatu nanti ya. Jadi supaya kendala-kendala itu bisa terurai dan ada solusi yang tepat gitu ya untuk Anda. Kemudian yang ketiga, bagaimana ini? Bagaimana caranya ini supaya yang susah itu menjadi ya sedikit tidak susah lah gitu ya. Oke, tips-tips apa nanti akan kita ulas. Atau mundur di tahun depan? Wah, jangan, bahaya. Janganlah. Saya sudah punya agenda nikah ini. Saya sudah punya agenda, sudah agenda B, sudah agenda C, sudah agenda banyak sekali agenda. Ya, mundur tahun depan, no way, tidak mau. Ya, yang Anda mau adalah tepat waktu di tahun ini kalau bisa. Ya, memang jalan terbaik adalah kenali potensi diri dan cari strategi yang tepat. Oke, kita bahas saja strategi yang tepat. Oke, next. Ya. Kendala-kendala penyelesaian tugas akhir. Di sini ada beberapa tulisan akan kita cermati ya. Secara umum, kendala yang sering dihadapi oleh mahasiswa
dalam menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, 90% dari internal mereka sendiri, diri mereka sendiri. 90% permasalahan itu dari diri mereka sendiri. Tidak bisa mengontrol waktu, salah satunya. Kemudian istilahnya tidak semangat, tidak ada waktu, tidak semangat, sibuk, yang disibukin apa ini nggak jelas. Ya, sehingga 90% ini tugas akhir terbengkelai. Dan sumbernya dari internal diri mahasiswa sendiri. Sisanya itu faktor eksternal, ya. Faktor eksternal itu banyak sekali. Salah satu contoh misalnya dosen yang kurang kooperatif. Ini sedikitlah dosen yang seperti ini ya. Sebenarnya dosen itu akan mau membantu ya, kalau mahasiswanya juga respect ya dengan apa yang dipikirkan ya, yang jadi topik tugas akhir. Yang kedua, keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Saya kira ini kok tidak ya, kecuali mungkin yang sedang merantau, sedang yang kos ya, yang rumahnya jauh dan sebagainya, itu mungkin ekonomi tidak mendukung karena memang perlu tambahan dana khusus untuk penyelesaian tugas akhir ini. Ya, penyelesaian khusus. Yang terakhir adalah keberuntungan. 10% ini keberuntungan ini yang kadang tidak kita dapatkan. Pas kita sudah punya deal dengan pembimbing, ternyata pembimbingnya rapat. Kita tunggu 2-3 jam, aduh tidak kelar-kelar. Padahal kita sudah punya agenda, sudah punya jadwal dan lain-lain. Aduh tidak beruntung sekali. Ya, pernah terjadi saya kira. Iya, pernah terjadi. Ya. Kita jadwal ketemu teman, malah temannya ngajak jalan-jalan, temannya ngajak makan-makan dan sebagainya. Kita nggak jadi agenda, ya. Kita membatalkan acara proyek kita di tugas akhir. Dan banyak lagi ya, yang lain. Intinya satu, bahwa secara umum memang dari internal diri mahasiswa sendiri yang memiliki proyek akhir. 10% saya kira dari faktor eksternal dan itu tidak terlalu berat ya, saya kira bisa diatasi asal kita gunakan triknya nanti. Oke, itu kendala utama. Jadi kita harus introspeksi diri memang bahwa 90% itu dari diri kita sendiri pada saat si mahasiswa ini ya sedang menyelesaikan proyek akhir dan mungkin tidak komitmen ya dari internal diri mereka sendiri. Oke, next saja. Ya. Pertama adalah waktu. Ya. Rata-rata mereka yang punya proyek akhir mahasiswa ini tidak komitmen terhadap waktu. Ya. Padahal waktu 24 jam dalam sehari. Tidak bisa kebuka karena memang pikirannya, aduh, ini gimana ini nggak bisa menyelesaikan ini. Ya. Buntu pikirannya. Ya. Nah, tekniknya adalah teknik yang sederhana. Anda harus bisa kerjasama dengan pembimbing. Biarkan pembimbing yang berpikir dan mahasiswa mengerjakan. Sekali lagi, biarkan pembimbing yang berpikir, mahasiswa mengerjakan. Jangan mahasiswa berpikir dan mengerjakan, pembimbing coret-coret saja. Ya, biarkan pembimbing berpikir, mahasiswa mengerjakan. Ya, mempelajari dan mengerjakan. Nanti akan cocok dengan pembimbing. Ya. Nah, komitmen waktu dengan menggunakan 2 jam dalam sehari. Nggak usah banyak-banyak lah, 2 jam ini Anda pikirkan tugas akhir Anda. Syukur bisa 4 jam. Syukur lagi bisa 5 jam. Ya. Syukur lagi 12 jam. Waduh, hebat nih. Ya, pasti akan cepat selesai. Kalau 2 jam saja dalam sehari, seminggu 7 hari berarti 14 jam. Anda punya waktu memikirkan tugas akhir Anda. 1 bulan sudah berapa ini? Ya, 12 kali 3. Ya. Kali 4 ya, kali 4. 48 jam. Lumayan sekali. 48 jam untuk memikirkan TK Anda pada saat 1 bulan. Selama 1 bulan. Oke, komitmen waktu. Targetkan 2 jam dalam sehari Anda buka tugas akhir Anda untuk memikirkan konsepnya.
Ini kalau mengetik ya sudah lumayan banyak ini. Pasti nanti akan kurang. Nah, inilah kenikmatannya. Tapi kita batasi 2 jam dan itu nanti kita pikirkan kembali. Yang nomor 2, masalah dari internal diri mahasiswa, ya diri sendiri internal tadi adalah sibuk kerja. Rata-rata mahasiswa ini memang sedang bekerja ya, kecuali ada juga yang fresh graduate ya dari SMU ya, misalnya ini sudah belum bekerja, maka dia bisa konsen. Tapi juga sibuk ternyata ya, sibuk main HP, sibuk main dan lain-lain ya. Oke, sibuk kerja. Semua orang memang sibuk, tetapi tugas akhir skripsi maupun tesis ini harus selesai. Ya, tugas akhir tesis skripsi ini ada jadwalnya, tidak seumur hidup. Kita dibatasi waktu. Ya, kita dibatasi waktu. Cara terbaik adalah gunakan teman, manfaatkan teman, plus kerjasama dengan teman. Ya, rekan mahasiswa kita ini adalah pendukung kita. Tanya kepada mereka, minta saran, pengalamannya bagaimana. Syukur kita diberi contoh, ya, contoh file dia, tekniknya seperti apa. Ya, secara spesifik saya kira hampir mirip ya teknik penyelesaiannya, hanya nanti gaya selingkungnya saja, ya teknik menulisnya saja yang perlu nanti akan kita bedakan. Asal kita jangan plagiasi, ya, jangan plagiasi. Dari sibuk kerja ini saya kira manfaatkan mereka, ya. Pembimbing biarkan berpikir, kita mengerjakan. Rekan kita minta sarannya, ya, kita minta sarannya. Nanti tugas akhir ini segera bisa selesai. Kalau alasannya sibuk dan sibuk terus, ya pada saat kita sibuk, ya kita masukin aja topik tentang tugas akhir. 3, biaya. Ya, biaya. Saya kira biaya tidak begitu berat ini permasalahannya. Tetapi ada juga yang biaya ini menjadi momok yang berat sekali, ya berarti masalah serius pada saat sudah disertasi ya, saat tesis, turun lagi ke skripsi, turun lagi ke tugas akhir, kalau kita tidak punya pendukung penyokong dana ya. Maka pada saat Anda kuliah dulu kalau bisa menabung untuk proses biaya penyelesaian tugas akhir ya. Jangan sampai biaya ini menjadi permasalahan. Karena apa? Ada biaya transportasi yang harus wirawiri ke sana ke sini, biaya kertas ya, biaya printer, biaya cetak, biaya diskusi dan sebagainya. Sampai nanti ada biaya seminar dan seterusnya. Jadi hati-hati sekali pada saat kita sedang studi ya. Ini kalau bisa kita sudah punya ancang-ancang dana ya, punya tabungan istilahnya begitu. Pada saat tugas akhir ini sudah kita buat, ya sudah mulai, tabungan bisa kita manfaatkan. Oke, yang keempat, pembimbing. Ini adalah orang yang memberikan jalan, ya jalan cepat kepada kita kalau kita bisa tahu gaya pembimbing masing-masing ya. Maka pertama jelas Anda harus mengenali waktu luang pembimbing. Terus gaya mereka cara membimbing ini juga perlu Anda kenali. Ya. Kalau sudah tahu waktunya, sudah tahu gayanya bagaimana, ya biarkan pembimbing yang berpikir dan Anda mengerjakan. Sekali lagi, biarkan pembimbing yang berpikir, Anda mengerjakan. Tekniknya gimana? Begini, Pak Pembimbing, selamat siang. Ini saya sudah ambil judul, ambil tema, sudah jadi bagus. Kemudian saya harus melakukan apa? Harus melakukan apa? Oh ya, kamu buat A, buat B, buat C, kerjakan. Ini tekniknya bagaimana? Nah, kalau Anda belum jelas, buat A ini pakai strategi apa? Toolsnya bagaimana? Caranya seperti apa? Pembimbing pasti akan rela memberikan jalan keluarnya. Setelah itu ya Anda kerjakan ya. Jangan sampai tidak Anda kerjakan. Karena jelas pembimbing membantu mempercepat penyelesaian tugas akhir. Kenali waktu, ya. Perhatikan gaya pembimbingan mereka, ikuti gayanya. Ya.
Kalau dia bisa online, online. Kalau dia harus tatap muka, oke tatap muka. Kenali, ya, tanyakan kepada beliau, Bapak, ini waktu luangnya kapan? Oh, tiap Selasa saja. Tiap Selasanya jam berapa, Bapak? Oh, ini setelah habis duhur misalnya. Setelah habis duhur, saya harus menghubungi atau bisa langsung ke ruangan Bapak. Oh, boleh dihubungi, boleh minta nomor HP-nya, misalnya begitu. Jadi lembut sekali ya, jangan sampai kita crash ya, jangan sampai kita ada masalah dengan pembimbing. Ya, mengalah dulu ini kita ya. Pokoknya begitu, mengalah dulu. Oke, jadi permasalahan waktu, sibuk kerja, permasalahan biaya dan permasalahan pembimbing. Ya, pembimbing yang 10% tadi, biaya, sibuk kerja dan waktu itu memang internal dari diri kita sendiri. Kita tidak komitmen waktu tadi, ya kurang komitmen waktu, oke, ya kurang komitmen waktu. Kita merasa sibuk, padahal tidak sibuk ya, menyibukkan diri ke hal yang mungkin tidak fokus begitu ya. Kemudian ada biaya ya. Nah, dan terakhir pembimbing tadi. Strateginya demikian. Oke, next. Tips efektif yang pertama, jelas, rajin menemui dosen pembimbing. Apa dosen pembimbing nggak bosan, Pak? Tidak, mereka akan senang sekali dengan Anda jika Anda serius dalam menyelesaikan tugas akhir. Ya, jadi untuk memuluskan proses penyusunan tugas akhir, Anda harus mempunyai hubungan baik dengan dosen pembimbing. Bagaimana caranya? Ya, hormat, sopan, ya, benar-benar dikerjakan apa yang diminta, ya. Karena mereka akan tersinggung setelah mereka minta di pertemuan kemarin harus buat A, ternyata Anda tidak buat. Mereka akan tersinggung. Ini bagaimana? Saya minta A, yang Anda kerjakan malah Anda kerjakan yang B. Ya, ini jangan ya. Harusnya di pertemuan kemarin itu Anda bisa debat gitu ya. Jangan pada sudah jadi. Oke, karena mereka lah yang akan mempermudah kerja Anda ya tadi ya. Mereka biarkan berpikir ini beliau-beliau pembimbing ini. Sekaligus nanti pada saat Anda sidang itu juga mereka akan membela ya, akan menjadi membela Anda pada saat sidang ya, sidang tugas akhir, tesis, skripsi maupun disertasi. Jadi berbaik-baiklah dengan pembimbing ya. Baik-baiklah dengan pembimbing. Oke, next. Doa tips efektif. Kenapa doa, Pak? Sekali lagi, last but not least ya. Ini harapan terakhir, tapi ya inilah yang penting. Doa ini memegang andil 10% kelancaran pengerjaan tugas akhir Anda. Setelah 90% merupakan upaya keras Anda. Jadi doa ini membawa keberuntungan yang tadi, yang 10% keberuntungan tadi. Ditambah faktor eksternal tadi, yang 90% memang dari diri mahasiswa sendiri, ini sudah beberapa mulai terurai. Oke, kita next ya. Masalah manajemen waktu. Ya, semua orang kadang terkendala oleh manajemen waktu. Dan dalam tugas akhir ini memang manajemen waktu menjadi hal yang sangat penting. Sebuah tugas akhir, baik itu tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, itu dibatasi oleh waktu. Karena dibatasi oleh waktu, maka kita harus tepat waktu. Karena harus tepat waktu, berarti kita harus punya strategi. Karena harus punya strategi, kita harus komitmen. Supaya komitmen ini bisa baik, ya kita harus membuat sebuah alat. Ya, nah nanti akan muncul alat apa ini alatnya kan gitu. Tapi yang paling penting bahwa tugas akhir ini dibatasi oleh waktu. Ya, 1 semester 6 bulan. Ya, 6 bulan. Apakah pengen butuh 2 semester? Ya silahkan monggo saja. Tapi itu tidak kita rekomen ya, tidak kita istilahnya arahkan ke sana. Yang kita arahkan adalah selesai 1 semester ya. Nah, di sini ada 6 poin penting yang bisa kita jadikan acuan, dijadikan
pengalaman baru ya, wawasan baru buat rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah bikin jadwal atau rencana kerja supaya kita bisa memanage waktu. Di proposal sudah ada betul, tapi itu harus diuraikan lagi ya. Kalau perlu kita bikin WBS itu ya, work breakdown ya, structure ya, atau strategi ya. Jadi yang harus kita lakukan selama pekerjaan proses akhir ini dibuatkan rencana kerjanya. Bulan ini targetnya apa? Atau minggu ini targetnya apa? Minggu kedua apa? Minggu ketiga apa? Dan seterusnya. Dan kalau kita target selama 6 bulan itu bisa bagus ya, kita kasih spelling waktu 4 bulan saja bisa selesai. Jadi kalau nanti ada mundur itu ya paling 1 bulan, itu akan sudah merupakan hal yang hebat sekali. Ya, membuat jadwal atau rencana kerja. Silakan dengan teknik apa saja ya. Bisa menggunakan fasilitas perangkat smartphone kita bikin agenda, silakan. Ya, kita buat di komputer silakan ya. Kita catat dan monggo saja. Yang penting ada jadwal rencana kerja di sini. Nah, di jadwal tersebut nanti akan muncul masalah-masalah ya. Tapi yang paling penting adalah nomor 2. Ikuti dengan ketat, ya, kita harus komitmen dengan jadwal kita. Ikuti dengan ketat setiap jadwal atau rencana kerja yang telah disusun. Jadi nomor 1 ini kalau tidak diikuti ya akhirnya jelas akan mundur selesainya. Maka harus kita ikuti dengan ketat sekali. Nomor 3, lakukan evaluasi setiap rencana kerja yang telah dilakukan secara reguler atau secara periodik ya, misalnya mingguan atau mungkin 2 mingguan, bulanan dan sebagainya. Jadi kita evaluasi, memang kita harus konsen, sekali lagi harus konsen ini ya. Di proyek akhir ini kita harus konsen. Lengah sedikit, mundurnya banyak sekali. Oke. Nomor 4, hindari ganti topik di tengah jalan. Janganlah ya, jangan. Kalau misalnya memang topiknya ini mentok, oke, topiknya diperdalam saja, jangan diganti. Ya, misalnya tentang misalnya tentang bisnis ya, misalnya tentang etika bisnis. Etika bisnis ini mentok ini, oke, etika bisnis ditambahi strategi, ya, ditambahi variabel, ditambahi metode gitu. Ya, etika bisnis di dalam penjualan online. Tambahi metodenya dengan metode apa dan seterusnya. Misalnya dengan metode cyber religious misalnya. Ya, dan seterusnya. Jadi hindari ganti topik. Yang kelima, buat jadwal rutin pertemuan dengan dosen pembimbing. Ini penting sekali, jadwal lagi. Pertemuan kita dengan dosen pembimbing untuk diskusi, ya, ini harus sering dilakukan. Ya. Semakin sering dosen pembimbing itu bukannya tambah marah, tapi mereka akan tambah senang ya, karena kita konsen dengan proyek kita. Kalau kita memang benar-benar pengen segera lulus ya, mereka akan bantu. Ya. Nah, fokus pada tugas akhir yang dikerjakan ya. Sebisa mungkin kurangi kegiatan atau masalah atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas akhir. Karena hal itu bisa mengurangi konsentrasi terhadap apa yang sedang dikerjakan. Saat tugas akhir sedang bangun rumah ya, waduh gimana ini ya. Mikir rumah juga ingin tugas akhir, mentok semua nanti. Ya. Sedang tugas akhir, di sini ada proyek juga, ngerjakan proyek ya. Mungkin kita subkan saja proyeknya dulu. Sedang tugas akhir putus dengan pacar, aduh jangan dulu lah gitu ya. Tapi kalau terjadi ya gimana lagi. Sedang tugas akhir menikah. Nah, ini masalah juga, tapi ya gimana lagi, itu anugerah ya. Anugerah yang jadi masalah ya, ini nanti menjadi berkah itu ya. Ya, silakan itu. Tapi intinya Anda harus fokus pada tugas akhir. Pada saat menikah oke. Pernikahan juga oke berlanjut, tapi fokus lagi terhadap tugas akhir. Oke, di 5 ini manajemen waktu yaitu dengan membuat jadwal, membuat rencana kerja ya. Membuat jadwal dan rencana kerja yang kita harus ketat terhadap setiap jadwal. Kita harus komitmen terhadap jadwal-jadwal tersebut. Serta yang paling penting dari jadwal itu kita fokus ya, setiap target di setiap jadwal ya, periodik maupun bulanan, baik minggu ataupun mungkin bulanan.
Ini manajemen waktu. Saya kira cukup jelas ya. Kemudian permasalahan dokumen. Nah, kita sudah IT ya, big data ini sudah tidak bisa kita hindari lagi. Kehilangan file, draft, referensi, dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan tugas akhir, ini menjadi masalah lain yang sering terjadi. Hilangnya data yang penting yang sangat dibutuhkan. Apa solusinya? Kita bisa backup ya. Backup itu tidak hanya di flash disk ya, tidak hanya di hard disk eksternal, tidak hanya di handphone, kita bisa juga backup di cloud ya. Kita bisa backup di sosial media kita, di Facebook atau di YouTube atau di mana saja. Ya kita private. Data itu tetap ada di sana tapi kita private. Jadi hanya kita saja yang bisa lihat. Itu backup yang paling murah ya. Kita tidak perlu beli perangkat ya, kita hanya mengakses. Bisa juga kita backup di email ya. Jadi jangan sampai terjadi hilang. Setiap pergantian revisi, jadi ada tanggalnya. Kita bikin tanggal ya. Setiap pergantian revisi di situ dikasih tanggal. Data 1, tanggal berapa, perbaikan dan seterusnya. Jadi ada history-nya. Terkadang kita tidak peduli atau tidak begitu peduli tentang menyimpan data yang telah terpakai. Namun ada kalanya kita membutuhkan kembali data-data itu. Jadi jangan sampai history dari setiap penyimpanan data itu hilang. Mungkin apa yang sudah kita pikirkan di dokumen sebelumnya itu menjadi hal yang benar ternyata, dan kita bisa merunut tanggalnya. Jadi penyimpanannya misalnya hari ini ya, kita simpan pada tanggal ini, besok bimbingan lagi kita revisi, simpan pada tanggal besoknya lagi juga gitu. Jadi penyimpanannya berdasarkan tanggal saja, jadi nanti trace-nya itu mudah sekali kalau terjadi kehilangan data. Kadang di sini ya, yang kadang slip ya. Apalagi kalau ada virus ya, ada lagi mungkin masalah-masalah mungkin data hilang ya, itu aduh sangat berisiko. Maka kita harus backup. Oke, saya kira cukup jelas ya. Teknik penyelesaian secara cepat. Nah, ini dia. Ada teknik ya, kalau di dunia IT ya. Di dunia IT ini ada teknik pengembangan software. Jadi setiap di IT itu kan ada software engineering ya, atau pengembangan sistem atau rekayasa perangkat lunak. Di sini jelas membangun sistem. Di sini bisa mulai dari top down ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai akhir ya. Pengembangan itu dilakukan. Bisa juga kita menggunakan ya bottom up ya. Software itu sudah jadi, kemudian baru kita bikin laporannya. Ya, nanti kita perbaiki satu persatu ya, dengan menuliskan laporannya. Jadi ada yang tekniknya pakai top down, mulai dari awal, pelan ya. Jadi mengikuti prosedur pengembangan sistem. Ada juga yang pakai bottom up. Software sudah jadi, ya, aplikasi sudah jadi. Apa yang ini sudah ada hasilnya, kemudian baru kita merunut ke belakang. Ya, bagaimana ini diurai gitu ya, diurai. Ini tekniknya 2. Jadi sebenarnya tidak hanya IT, yang lain pun sama ya. Kita juga sudah punya hasil, hanya saja mungkin teori-teori pendukungnya yang perlu kita temukan. Oke, itu antara metode top down dan bottom up. Kemudian ada satu lagi dalam tata cara penulisan, ini yang kadang kita lupa alurnya, ini kita sampai di mana. Lebih bagus kita manfaatkan daftar isi ya. Jadi setiap perguruan tinggi itu membuat buku pedoman. Di sana ada susunan daftar isi. Nah, itu kita pindah ke dalam Microsoft Word ya, daftar isi itu. Kemudian kita mengerjakan jadwal sesuai dengan daftar isi yang sudah ada di situ. Kita nanti tidak ada yang terlewat. Saya kira itu cukup cepat ya. Kita akan melakukan apa, jadi tidak ada hal-hal lain yang tidak penting yang kita kerjakan, tapi cukup yang ada di daftar isi tersebut saja. Nah, yang terakhir, setelah tadi sudah oke semua, bimbingan berhasil dan sukses, akhirnya kita pada persiapan ujian tugas akhir, baik skripsi, disertasi maupun tesis maupun disertasi ya. Apa sih yang dipersiapkan? Jelas. Pertama, membuat slide presentasi. Slide presentasi ini bisa dibuat dengan PowerPoint
bisa juga dibuat dengan flash, bisa juga dibuat dengan web ya. Medianya silakan, apa saja yang Anda kuasai, silakan dibuat dengan baik. Karena slide presentasi ini membantu Anda. Slide presentasi itu membantu Anda. Anda tidak perlu membuka catatan lagi, tetapi cukup berhadapan dengan slide presentasi ini untuk menjelaskan kepada penguji nantinya. Baik dari bab 1, mungkin analisa atau perancangan atau kesimpulan, hal yang penting di sini masukkan di dalam slide presentasi. Jadi yang pokok saja. Kemudian berlatih presentasi 10-15 menit. Saya akui bahwa mahasiswa ya yang mendengarkan video ini sudah hebat-hebat semua, tapi tetap harus berlatih di sini. Kadang kita lupa ya, apalagi kalau nanti presentasinya pakai bahasa Inggris ya, maka kita perlu vocab-vocab yang khusus ya dari bahasan kita ini kita serap ke dalam memori kita dulu ya. Jadi perlu berlatihlah 10-15 menit, mungkin 2 atau 3 kali ya. Ini akan meningkatkan kepercayaan kita pada saat nanti menghadapi sidang ya, karena kadang ada pada saat sidang itu ada grogi ya, kita dilihat oleh direktur kita dilihat oleh atasan kita dilihat oleh rektor ya, orang-orang penting di sini, kita kadang grogi. Nah ini untuk menghindari ini kita buat presentasi ya yang bagus, kemudian kita bikin berlatih ya, sehingga kita menjadi mantap ya, kita lebih tahu dari mereka, gambarannya seperti itu, karena kita yang punya materi. Kemudian penguji itu meneliti hasil kerja Anda, melihat kesesuaian antara program laporan masalah yang ada. Jadi apa yang Anda hasilkan dengan laporan, dengan masalah yang ada itu ada kaitannya tidak? Ya. Jadi kalau ini sudah ada kaitannya, laporan pembuatannya benar, ya, kemudian sudah menyelesaikan masalah, saya kira tidak banyak kritik. Ya, tidak banyak kritik. Mungkin kritiknya akan membangun. Lebih bagus mungkin ditambahi ini, ditambahi itu. Jadi penguji akan mengarahkan ke sana. Ya. Penguji melihat ini, melihat ketelitian ada. Sebenarnya ada di naskah, tetapi mungkin karena Anda tidak menguasai, sehingga mungkin pada saat sidang hilang kayak gitu ya. Maka Anda harus menguasai dari poin-poin penting, apalagi poin yang tidak Anda kuasai, lebih bagus masukkan saja di presentasi supaya Anda semakin hafal. Ya, pada saat mereka menanyakan bisa ditunjukkan langsung. Kalau ujian untuk level D3 misalnya atau S1 itu sebenarnya adalah bukan istilahnya mencari kesalahan, tapi mereka adalah mengkoreksi kerja Anda supaya nanti pada saat itu dilihat banyak orang tidak istilahnya tidak salah begitu ya, tidak menyesatkan maksud saya. Jadi kalau dibaca orang itu laporan Anda tidak menyesatkan, maka penguji di sini tugasnya, maka di sini pembimbing itu tugasnya, sehingga laporan Anda menjadi laporan yang bertanggung jawab. Oke. Nah, persiapan komputer, laporan, dan data backup. Nah, ini yang penting ya. Pada saat Anda ujian TA jelas menggunakan hardware komputer, kemudian LCD, mungkin kabel HDMI, semuanya peralatan ini harus dipersiapkan H-2 ya. Kita konfirmasikan kepada panitia ujian sidang ya di perguruan tinggi masing-masing. Jika sudah ready, Anda perlu mencoba ya, Anda perlu mencoba. Jadi mungkin nantinya datang lebih awal di ruang sidang untuk mencoba peralatan-peralatan yang nantinya akan Anda pakai. Karena tanpa persiapan itu, Anda nanti bisa grogi pada saat sidang kurang 10 menit atau kurang 30 menit Anda baru prepare, ya persiapan ini bisa mengurangi konsentrasi Anda. Oke, itu persiapan sidang. Nanti sidang ujian tugas akhir akan ada video tersendiri ya. Nanti akan ada serinya. Baik, next ya. Nah, akhirnya pertanyaan saya, percaya nanti tugas akhir selesai tepat waktu? Aduh, masih kurang semangat. Percaya nanti tugas akhir selesai tepat waktu? Oke, ya saya juga percaya. Amin, amin, amin ya. Amin, semoga bisa selesai tepat waktu dan sukses.
Oke, kalau bisa sesuai tepat waktu dan Anda sudah menjawabnya tadi, segera dibuktikan saja ya, segera dibuktikan. Kalau misalnya sudah hebat, sudah berhasil, nanti bisa komen di channel ini ya, channel di video ini. Saya kira begitu. Sekian. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Di kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.